Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanindari Sekianti Maransyah dengan NIM 11446230014 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran visual digital. Pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah pengenalan media visual pembelajaran. Pengenalan media visual pembelajaran merupakan langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tujuan pengenalan media visual pembelajaran adalah untuk memperkaya pengalaman belajar, memudahkan pemahaman, mendukung berbagai gaya belajar, dan meningkatkan retensi. Komponen media visual pembelajaran terdiri dari gambar dan foto, diagram dan grafik, animasi dan video, infografik, dan slide presentasi. Pengenalan media visual dalam pembelajaran melibatkan pemahaman tentang kapan dan bagaimana menggunakan berbagai jenis media untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini termasuk desain yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti relevansi konten, kejelasan pesan, dan keterlibatan audiens. Edukator dan pengembang konten pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk memilih, membuat, dan mengintegrasikan media visual dengan cara yang mendukung tujuan kurikulum dan memenuhi kebutuhan belajar warga belajar. Selanjutnya ada media instruksional visual digital. Media instruksional visual digital merujuk pada bahan pembelajaran yang disajikan melalui format visual digital untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Media ini dapat meliputi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, grafik, video, animasi, dan simulasi interaktif. Berikut adalah beberapa jenis utama media instruksional visual digital dalam pendidikan. Yang pertama ada video edukasi, yang kedua ada animasi dan simulasi, yang ketiga ada infografik, yang keempat ada presentasi digital, yang kelima ada e-book dan materi pembelajaran digital lainnya, dan yang keenam adalah aplikasi edukasi. Selanjutnya adalah media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual menarik. Alat ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna. Berikut adalah beberapa jenis media instruksional visual digital berbentuk workbook. Yang pertama ada e-book interaktif. Yang kedua ada Learning Management System atau LMS. Yang ketiga ada aplikasi pembelajaran mobile. Yang keempat ada interaktif PDF. Dan yang kelima ada situs web workbook. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat terdiri dari yang pertama adalah kesederhanaan atau simplicity. Kesederhanaan membantu mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan memberikan stabilitas dan struktur pada desain, membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga adalah kontras. Kontras efektif untuk menonjolkan informasi penting atau memandu mata audiens melalui materi pembelajaran. Yang keempat adalah kesatuan atau unity. Kesatuan bisa dicapai dengan menggunakan skema warna yang konsisten, tipe font yang seragam, atau elemen visual berulang. Memastikan bahwa semua bagian materi pembelajaran terasa terintegrasi. Yang kelima adalah penekanan atau empasis. Penekanan dapat dilakukan melalui penggunaan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Yang keenam adalah alur visual atau visual flow. Mengatur elemen desain sedemikian rupa sehingga mata audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan, dari elemen paling penting ke detail tambahan. Hal ini sering dicapai dengan menggunakan garis pandang atau tata letak yang memandu perhatian. Yang ketujuh ada repetisi atau repetition. Repetisi membantu memperkuat identitas dan pesan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah ruang negatif atau negative space. Ruang negatif membantu menghindari kekacauan visual dan meningkatkan keterbacaan. Penerapan prinsip-prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat memungkinkan pembuatan materi yang tidak hanya estetis menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Dengan strategi ini, pendidik dapat mengatasi tantangan komunikasi yang kompleks, memastikan bahwa pembelajaran menjadi pengalaman yang inklusif dan berdampak bagi semua anggota masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah membuat media visual instruksional yang menarik. Yang pertama adalah kenali audiens Anda. Pahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi belajar audiens, serta sesuaikan konten dengan level pemahaman audiens. Yang kedua adalah tentukan tujuan pembelajaran.
Jelaskan apa yang ingin dicapai dengan media visual tersebut, dan pastikan tujuan pembelajaran dapat diukur, sehingga efektivitas media visual dapat dievaluasi. Yang ketiga adalah pilih jenis media visual yang tepat. Gunakan kombinasi gambar, diagram, video, animasi, atau infografik sesuai dengan materi yang disampaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman, serta pastikan media visual memiliki resolusi tinggi dan estetika yang baik untuk menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Yang keempat adalah terapkan prinsip desain visual. Hindari desain yang terlalu rumit atau berlebihan. Gunakan elemen desain yang sederhana untuk memfokuskan perhatian pada poin penting, serta gunakan kontras warna untuk menonjolkan informasi penting dan menciptakan keseimbangan visual yang harmonis. Dan pastikan semua elemen visual terintegrasi dengan baik, menciptakan tampilan yang kohesif dan profesional. Yang kelima adalah buat konten yang interaktif dan partisipatif. Tambahkan elemen seperti kuis, latihan, atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran aktif, dan gunakan narasi atau storytelling untuk membuat konten lebih menarik dan relatable. Yang keenam adalah uji dan dapatkan umpan balik. Uji media visual pada sekelompok kecil audiens target untuk mendapatkan masukan tentang kejelasan, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran, serta lakukan revisi berdasarkan umpan balik dan terus tingkatkan kualitas media visual. Yang terakhir adalah evaluasi efektivitas. Gunakan survei, tes, dan metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran serta analisis data yang dikumpulkan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan pada media visual di masa mendatang. Pembahasan selanjutnya adalah teknik produksi media visual. Teknik produksi media visual mencakup berbagai metode dan proses yang digunakan untuk menciptakan konten visual yang efektif dan menarik. Berikut adalah beberapa teknik produksi media visual utama. Di antaranya, yang pertama adalah fotografi, yang kedua adalah videografi, yang ketiga desain grafis, yang keempat animasi, yang kelima penggunaan software khusus, yang keenam integrasi multimedia, dan yang terakhir yaitu prinsip desain universal. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai isu. Media visual yang mencakup gambar, video, diagram, infografik, dan animasi dapat memudahkan penyampaian pesan yang kompleks atau penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Ada beberapa cara penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat, di antaranya penyuluhan dan kampanye kesadaran, pendidikan kesehatan, pelatihan dan workshop, pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dan penyajian informasi dalam keadaan darurat. Pembahasan terakhir adalah mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran adalah proses penting yang membantu pendidik dan pengembang materi pembelajaran untuk memahami seberapa baik media tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui berbagai metode dan fokus pada aspek-aspek seperti keterlibatan, pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.